Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 bersama Kementerian Hukum dan HAM, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani secara langsung menyampaikan pandangannya terkait dengan pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Arsul Sani mengajak semua pihak untuk melakukan benchmarking tentang lèse majesty atau hukum terhadap penyerangan khususnya pada kepala negara. Dirinya menilai wajar apabila dalam RUU KUHP pasal penghinaan terhadap presiden dipertahankan dengan syarat tidak bertentangan dengan putusan MK. Arsul menuturkan terhadap 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, dengan mengubah sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan. Kedua, memberi pengecualian pada ayat berikutnya dalam rangka kritik terhadap hujatan umum dan pembelaan diri. Ketiga yakni menurunkan pidana di bawah 5 tahun agar menghindari potensi kesewenangan penegakan hukum. Oleh karena itu, Arsul meminta kepada Menkumham untuk mempertahankan pasal penghinaan presiden dengan menerapkan formulasi yang baik dan tidak dapat disalahgunakan. Majesty, hukum yang terkait dengan penyerangan terhadap pemegang kekuasaan khususnya kepala negara. Bagaimana ini di negara-negara lain itu dilihat? Nah, dari benchmarking yang saya lakukan, saya melihat begitu banyak negara-negara yang demokrasi seperti kita, bahkan tradisi demokrasinya jauh lebih lama dari kita, itu juga tetap mempertahankan lèse majesty. Ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat pemegang kekuasaan khususnya kepala negara. Contoh, kita bisa baca di pasal 115 KUHP-nya Denmark. Di sana juga ada ancaman hukuman pidana bahkan sampai 4 tahun. Pasal 101 KUHP-nya Islandia, ya, itu juga ancamannya 4 tahun. Di Belgia tidak di KUHP, tapi ada undang-undang dari tahun 1847, ya, yang menghina kepala negara karena di sana kepala negaranya raja, itu juga diancam pidana sampai 3 tahun. Yang menggeser, melakukan dekriminalisasi dari pendekatan pidana menjadi pendekatan perdata hanya Prancis di tahun 2013 menjadi kemudian perdata. Jerman di tahun 2017 melakukan dekriminalisasi hanya terhadap penghinaan kepala negara asing. Tapi kalau terhadap kepala negaranya sendiri masih tetap mempertahankan penalisasi antara 3 bulan sampai 5 tahun. Saya belum mendalami Belanda, tapi dari bacaan, saya belum baca kitab undang-undangnya, tapi dari bacaan yang saya dapat itu juga defamation or insulting against the king atau the queens itu juga tetap pidana di sana. Artinya adalah wajar kalau di dalam KUHP kita berdasarkan benchmarking pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu dipertahankan. Tantangan kita tentu adalah bagaimana agar ini tidak menabrak putusan Mahkamah Konstitusi. Maka di periode lalu dalam upaya tidak nabrak itu telah dilakukan hemat saya 3 hal. Pertama, sifat deliknya dirubah dari delik biasa menjadi delik aduan. Yang kedua, diberi pengecualian pada ayat berikutnya. Yang bukan merupakan penyerangan itu apa sih? Ya, dalam rangka kritik terhadap kebijakan umum dan pembelaan diri kalau tidak salah. Dan yang ketiga, supaya menghindarkan potensi kesewenang-wenangan penegak hukum, maka pidananya harus diturunkan, harus di bawah 5 tahun supaya Polri tidak bisa langsung menangkap dan membawa. Di sisi lain, mengenai usulan pengurangan pidana di bawah 5 tahun, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij mengatakan,
Setelah formulasi delik biasa diubah menjadi delik aduan, maka maksimal hukuman akan dikurangi menjadi 3,5 tahun. Hal ini ditujukan agar kepolisian tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana atas adanya kritik terhadap pemerintah. 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun, mengapa kita pada 3,5 tahun itu? Supaya memang tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan. Kalau penahanan itu kan 5 tahun. Tapi delik aduan ya Pak? Betul, delik aduan. Harus Presiden. presiden. Ya, cuman formulasinya adalah delik aduan, dan di situ ada penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah itu tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Ada usulan agar usulan tentang pasal penghinaan presiden ini dialihkan menjadi perdata saja, karena kan kalau misalnya pidana melibatkan kepolisian, ini kan unsur dari pemerintah juga. Bukan demikian. Coba tunjukkan mengenai penghinaan soal kepala negara itu memang di berbagai negara bermacam-macam ya. Kalau yang perdata itu hanya di Prancis, tetapi di tempat lain, di negara lain pun itu masih tetap dengan ancaman pidana. Cuman di sini adalah mengenai maksimum pidana yang diturunkan, dan yang kedua adalah formulasinya adalah delik aduan. Saya kira cukup ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.